Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinah Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel Sinah Hukum Melek Hukum. Kali ini pada video yang ke-425. Pada video ke-425 ini sebetulnya saya lebih tepat bisa dikatakan ya mari kita sama-sama dan sebuah harapan ya. Karena memang kendala di lapangan itu kadang bagi aparat penegak hukum itu mengalami kesulitan. Ya memang sebagian itu tidak, tapi di sebagian ini cukup menyulitkan atau cukup kesulitan. Dan kesulitan-kesulitan ini berdampak pada perkara tindak pidana yang ditangani. Padahal perkara tindak pidana yang ditangani atau mungkin kecelakaan lalu lintas itu juga merupakan sebuah kejadian atau penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Nah, apa itu kesulitan atau hambatan yang sering terjadi dialami adalah kesulitan mencari orang yang bersedia menjadi saksi dalam peristiwa tindak pidana ataupun juga kecelakaan. Nah, bahwa keterangan saksi atau saksi ini adalah merupakan alat bukti yang sangat-sangat penting. Kemudian andaikan ada sebuah perkara pidana misalnya atau ada kejadian penganiayaan, pengeroyokan di pasar atau di tempat umum atau di mana, kemudian orang-orang di sekelilingnya itu tidak mau, padahal dia itu tahu persis, melihat persis, mendengar jelas, terjadi keributan di situ, kemudian pada saat untuk menjadi saksi dicatat identitasnya oleh petugas yang menangani tindak pidana ini di lapangan, dan itu tidak mau, bahkan apalagi dalam posisi kejadian itu ada korban, kasihan nasib korban. Yang semestinya pelaku dapat diungkap dari ciri-ciri ini menjadi tidak bisa diungkap karena kesaksinya tidak ada. Oke tidak Pak, ini banyak kok yang pada mau jadi saksi. Setiap tindak pidana, setiap TKP pasti orang yang ada di situ warga negara Republik Indonesia mau kok menjadi saksi. Wah, kalau keadaannya seperti itu, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Namun demikian masih ada, dan ini saya mengharapkan agar yang mungkin pernah atau mungkin ke depan ada melihat kejadian tindak pidana, janganlah menolak sebagai saksi. Karena itu adalah kewajiban lah. Menurut saya itu adalah kewajiban sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua juga kewajiban terhadap sesama untuk membantu. Membantu apa? Dengan mau bersaksi, maka akan membantu relatif mempermudah aparat penegak hukum untuk penanganan kasus ini. Semakin banyak saksi, semakin banyak keterangan yang diberikan, semakin banyak informasi yang akan didapat oleh aparat penegak hukum, sehingga makin mudah, relatif lebih mudah untuk mengungkap perkaranya. Ini yang untuk tindak pidana. Demikian juga yang ada pada kecelakaan lalu lintas. Bahwa apalagi dalam kecelakaan lalu lintas, orang yang berlalu lintas di jalan itu bukan orang berdomisili di TKP. Kecelakaannya di Kulon Progo belum tentu yang melihat orang Kulon Progo, bisa jadi yang melintas orang Bandung, orang Jakarta, orang Bali, orang Kalimantan yang sedang melintasi daerah Jogja, berwisata ke sini, kebetulan melihat kecelakaan. Nah, yang tahu adalah orang-orang, wah Pak, saya rumahnya jauh, ini begini, banyak argumentasi. Saya dapat memaklumi juga kalau memang manakala kediamannya jauh. Namun andaikan dari seluruh orang yang melihat itu tidak mau menjadi saksi, mau seperti apa keadaan korban yang menderita itu? Bisa jadi loh kebalik-balik nanti kalau posisinya yang memberikan kesaksian adalah bukan orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengetahui sendiri. Akan repot. Harusnya kecelakaannya antara mobil hitam sama mobil putih. Kemudian mobil hitam ini lari, tidak bisa dijelaskan misalnya, Pak sekarang zaman ini banyak CCTV, oke lah ada CCTV, tapi CCTV pun itu juga harus diterangkan oleh saksi, tidak bisa CCTV itu berbicara, CCTV itu juga harus ditunjukkan kepada saksi yang akhirnya saksi itu
nerangkan, oh bahwa mobil yang ada di CCTV tersebut mobil hitam itulah yang terlibat kecelakaan mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia. Namun yang ingin saya sampaikan adalah selain itu ya, selain omongan-omongan ini semacam ajakan atau harapan untuk memudahkan kita semua dalam penegakan hukum adalah mau menjadi saksi, bahwa aturan-aturan saksi itu adalah harus dipahami. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Lah andaikan yang tidak melihat sendiri, yang banyak katanya mendengar atau datangnya terlambat hanya melihat pada sebagian sudah kejadian, kan tidak komplit. Maka dibutuhkan seorang saksi yang memang tahu betul, tahu melihat pada saat kejadian. Dan kemudian keterangan saksi adalah merupakan alat bukti yang sangat penting. Alat bukti yang sangat penting dalam proses penyidikan tindak pidana. Sehingga kalau saksinya itu kurang atau saksinya tidak ada, sulit sebuah perkara itu dapat diungkap. Tapi faktanya bisa diungkap, pasti ada saksinya. Yang ingin saya sampaikan adalah kemudahan semakin cepat kesediaan seseorang yang melihat, yang tahu dan menjadi saksi tanpa dipaksa, kemudian bahkan lebih enak memberikan keterangan kepada petugas. Penyidik atau penyelidik yang menangani TKP juga tidak perlu, Pak kenapa sih tidak mau jadi saksi, ini kan Bapak rumahnya dekat, tidak perlu juga mengeluarkan urat leher. Dalam kondisi yang memang sukarela dan ini menemukan dengan enak, pasti akan terjadi komunikasi. Tidak ada tekanan, tidak ada sesuatu yang merasa tertekan dalam komunikasi antara penyidik yang melakukan penanganan TKP dengan saksi yang secara sukarela. Akan lebih luas informasi yang diberikan. Namun kalau kesaksian itu ya sebetulnya mau tapi ada dongkol, ada terpaksa, entah mikir apa, ada kerjaan, mengganggu waktu. Saya paham ada waktu yang harus terganggu, ada waktu yang harus disempatkan menemui penyidik untuk dimintai berita, dilakukan berita acara pemeriksaan saksi mungkin 1-2 jam, harus ada perjalanan dari rumah ke kantor si penyidik. Saya paham itu. Namun demikian, andaikan sudah datang tapi dengan ada kedongkolan kemudian cepat, yang penting cepat selesai, ya informasi yang didapatkan oleh si penyidik ini juga tidak lengkap. Padahal saya ulangi sekali lagi, alat bukti keterangan saksi adalah alat bukti yang paling penting. Karena tidak ada satu perkara pun di Indonesia ini yang menurut saya dapat dibuktikan tanpa adanya keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini sangat membantu proses penegakan hukum. Dengan adanya proses penegakan hukum yang dapat ditegakkan, yang dapat diproses secara tepat, kemudian juga tepat, saksinya tepat, pasti akan putusannya juga seadil-adilnya. Nah, dalam hal ini manakala sudah tercipta penegakan hukum yang bagus, yang cepat dan sebagainya, ada masyarakat-masyarakat yang langsung manakala ada tindak pidana tidak perlu bertele-tele, kemudian berkenan sebagai saksi, pasti akan menenteramkan keadaan kehidupan bernegara kita. Nah, itu ya kalau berbicara ke negara. Kita berbicara mempersempit, andaikan yang terkena musibah itu adalah keluarga kita. Sementara kemarin, minggu depan kita melihat suatu tindak pidana dan kita tidak mau saksi dengan alasan yang apalah, kemudian minggu berikutnya kok keluarga kita, kemudian orang-orang itu yang melihat, yang mengetahui, kemudian dia tidak mau bersaksi, seperti apa perasaan kita? Andaikan itu terjadi, pasti akan menggerutulah, dongkol, sakit hati juga. Kenapa tidak mau bersaksi niku? Ya, maka dari itu, kalau menurut saya, mari jangan menolak sebagai saksi tindak pidana, karena suatu ketika adalah kita akan membutuhkan orang lain bersaksi untuk kita atau untuk keluarga kita. Dan yang paling penting adalah bahwa keterangan saksi adalah merupakan alat bukti yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana. Sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP.
Dan tidak sulit menjadi saksi itu, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak perlu ada yang digalaukan. Menjadi saksi itu hanya menerangkan apa yang dilihat, apa yang diketahui, apa yang didengar, itu saja. Sehingga tidak perlu ngarang-ngarang, Pak nanti takut dibentak-bentak sama petugas enggak juga. Andaikan tuh ada petugas yang membentak itu lucu gitu. Dia yang meminta keterangan saksi, petugasnya membentak, lah apa? Kecuali saksinya itu bohong gitu kan. Mungkin menyembunyikan tersangka itu berbeda lah saya. Tapi kalau saksi untuk mengungkap perkara pidana di TKP dan sebagainya, enggak mungkin lah itu terjadi. Jangan juga terlalu beralasan menyudutkan penyidik. Nggak bagus juga, belum apa-apa ngomong baru katanya ngomong, wah kalau jadi saksi nanti dibentak-bentak gitu kan. Enggak juga. Andaikan itu kok sampai terjadi, ya keliru memang. Namun saya pikir kok itu kayaknya kayak hanya orang ngomong yang akhirnya mengembang itu, kayak bola salju kecil dari atas dilepas lama-lama besar sehingga akan terkesan, sehingga akan seolah-olah kalau jadi saksi itu kayak repot sekali gitu kan. Kalau ditanya-tanya ya jelas, kalau ditanya-tanya namanya aja meminta keterangan, namanya membuat berita adalah pemeriksaan saksi. Namun kalau kemudian menyudutkan dengan aneh, saya pikir tidak pas juga dan tidak bijaksana. Dan lebih tidak bijaksana lagi adalah terhadap komitmen kita bahwa negara kita adalah negara hukum. Kemudian bapak saksi itu biasanya bisa dipanggil. Namun demikian kalau tidak mau datang, kemudian alasannya tidak jelas, ya akan dikirimkan surat panggilan kedua oleh penyidik itu atau penyelidik yang menangani dengan surat perintah membawa. Wah ini penting saksinya, kirim panggilan pertama, kok tidak datang, tidak ada penjelasan ini, kirim lagi disertai surat membawa, ketemu bapak dibawa juga ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena pentingnya keterangan saksi. Dan KUHP mengizinkan seperti itu, menuangkan seperti itu di pasal 112. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Pasal 112 KUHP. Jadi kalau masalah undang-undang memang keras seperti itu, tegas bukan keras. Namun demikian pada posisi ini SHMK bukan meminta untuk sampai terjadi pelaksanaan pasal 112 ayat 2 ya. Namun saya berharap bahwa kita semua ringan tangan manakala ada tindak pidana untuk menjadi saksi. Kenapa? Sebagaimana saya sampaikan berulang kali bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-425 ini. Cukup ringan, tidak perlu penelaahan yang membutuhkan pemikiran. Namun mudah-mudahan ini motivasi dan ajakan saya bisa diterima oleh seluruh. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton terus video SHMK. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.